Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kali ini dengan saya, Ihsan, akan menjelaskan sedikit mengenai jual beli dalam Islam. Nah, jual beli ini merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan hampir setiap harinya. Seseorang manusia tentunya tidak luput dari yang namanya. Pasti dia suatu saat pernah lah di hidupnya melakukan suatu transaksi, memindahkan serai kepemilikan harta antara satu sama lain, tapi seringkali kita overlook hal sepele ini, tapi ternyata dijual jual beli ini memiliki hukumnya atau istilahnya dibahas dalam agama kita yaitu Islam. Dan kali ini Ana akan sedikit menjelaskan bagaimana point of view-nya Islam dalam jual beli dan hukum-hukumnya, larangan-larangannya dan juga rukun-rukunnya, syaratnya dan sebagainya. Pertama kita bahas dulu apa itu jual beli. Jual beli itu simpelnya adalah seketika ada dua orang atau setuju akan pertukaran kepemilikan harta mereka. Jadi misalnya saya ingin membeli es krim di tukang es krim. Tukang es krim ini sebagai penjualnya menawarkan barang yaitu es krim ya, jualkan kepada saya. Yang dimana saya ini ingin membeli barang tersebut. Jadi ketika saya ingin membeli es krimnya ke bapak es krimnya, bapaknya setuju, maka ya sudah, saya tinggal kasih uang saya dan bapaknya kasih es krimnya ke saya. Selesai. Jual beli telah dilakukan. Simpelnya seperti itu. Apa jual beli itu? Tapi sebenarnya ini juga bisa menjadi banyak hal, misalnya barter atau mungkin jual beli online juga termasuk dalam jual. Pada dasarnya ya, jual beli ini memiliki hukum yang mubah atau diperbolehkan. Menurut pendapat para ulama, tentunya pastilah semua manusia di sini pasti tidak memiliki segala hal. Orang tuh memiliki hartanya sendiri-sendiri. Dan tentunya karena semua orang tidak memiliki semuanya, otomatis kita perlu sebuah sistem untuk bisa seketika satu individu atau satu pihak menginginkan suatu barang, dia tinggal melakukan yang namanya jual beli ke pihak lainnya. Nah kan ya jual beli pertukaran harta antara kedua belah pihak. Tentunya jual beli ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam kutipannya ya, sebenarnya ayatnya panjang, kita cuma ngambil sedikit saja yang wa ahalallahul bai', yang dengan artinya dan Allah menghalalkan jual beli. Jadi kita udah pasti nih, jual beli pasti boleh untuk dilakukan, pasti halal untuk kita sebagai seorang muslim untuk lakukan. Tentunya dalam Islam kita memiliki rukun-rukun dalam jual beli. Disyaratkan ada 4 rukun ketika kita ingin memperjualbelikan sesuatu. Yang pertama dan kedua digabung jadi satu, namanya adalah aqid. Jadi di aqid ini, di ketika jual beli sedang berlangsung, tentu harus ada yang namanya pembeli dan penjual. Kalau misalnya nggak ada penjual, ya pembeli mau beli barang dari mana? Kalau misalnya ada penjual tapi nggak ada pembeli, lah terus jual belinya gimana? Jadi kedua-keduanya harus disatisfy. Selanjutnya adalah ma'qud alaihi atau adanya barang. Jadi ketika jual beli, kita harus harus ada sebuah barang yang penjual itu miliki untuk dijual kepada pembeli yang nantinya di retrieve oleh pembeli itu. Yang terakhir adalah syaghah. Agak aneh, tapi nanti akan kita bahas nanti. Jadi seketika terjadinya dalam kutip jual beli yang tanpa memenuhi kayak salah satunya dari keempat rukun ini tidak terpenuhi, maka ya jual belinya tidak sah atau itu bukan beli. Kita akan bahas lebih detail mengenai syuroh. Jadi syuroh ini merupakan pernyataan atau sesuatu eh, yang dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa mereka ingin atau istilahnya setuju dengan eh, perjualbelian mereka atau istilahnya eh, ijab kabul. Jadi misalnya ada seorang penjual yang mengatakan apel 5.000, apel 5.000, apel 5.000 semacamnya. Lalu ada pembeli yang ingin membeli, maka ya oh saya beli apel ini. Oh siapa? Nah,
lalu transaksi terjadi. Misalnya bapaknya bayar 1.000, lalu orang yang balikin memberikan kembali 3 buah apel. Seperti itu. Selanjutnya tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika jual beli. Di antaranya adalah adanya ridho antara dua belah pihak. Jadi seketika jual beli itu dipaksakan, ya, itu tuh tidak sah, bukan termasuk jual beli dan emang harus dikembalikan. Karena ya harus ada ridho antara dua belah pihak. Kalau misalnya si penjual setuju tapi si pembeli tidak, ya ya pembeli ya nggak bakalan ngasih uangnya kepada penjual. Kalau misalnya dipaksa, nah itu baru nggak boleh. Tentunya satunya adalah penjual dan pembeli harus berakal sehat, balik, merdeka, dan bijak. Sebenarnya ada pembahasan lebih detail lagi mengenai misalnya, oh kalau misalnya anak kecil melakukan jual belian gimana, itu beda cerita. Sekarang yang simpelnya dua penjual pembeli ini mereka harus berakal sehat, harus merdeka, bijak, dan balik. Lalu lanjutnya, penjual merupakan pemilik dari barang yang dijual. Seketika kita ingin menjual suatu barang, tentunya kita harus memiliki barang-barang tersebut. Bukan istilahnya, oh saya menjual misalnya burung di udara. Ya nggak bisa, maksudnya burungnya di udara ya, itu bukan punyamu gitu. Bukan punya antum. Bagaimana antum bisa menjual burung tersebut kalau misalnya itu bukan punya antum? Jadi harus suatu benda yang istilahnya dimiliki gitu. Saya jual laptop ini atau jual MTek ini, jual baju ini, jual PC ini semacam. Selanjutnya adalah barang yang dijual diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Karena ya tentunya sebagai seorang muslim kita tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang haram seperti khamar, seperti daging babi, seperti lagi ya. Ya berbagai macam barang-barang yang istilahnya itu dilarang dalam Islam atau tidak diperbolehkan, yang haram istilahnya. Tidak boleh. Selanjutnya adalah suatu hal yang dapat diserahkan. Barangnya dapat diserahkan lah, ada sesuatunya, ada wujudnya yang kita berikan kepada orang lain. Misalnya ya jual nemtek, ya ini nemtek yang bedanya antum bisa pegang gitu loh. Kalau misalnya nggak percaya pegang aja. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah barang yang dijual dapat diketahui ciri-cirinya dan spesifikasinya. Nah, misalnya kita mau beli laptop online. Nah, tentunya kita harus bisa nanya ciri-cirinya gimana, Mas. CPU-nya apa, RAM-nya apa, bodinya kayak gimana, ini udah istilahnya second atau enggak, dan semacamnya. Kalau misalnya barangnya tertutup kayak kita nggak tahu ya, tentunya nggak boleh. Namanya kita membeli sebuah ketidakpastian, ya kita bisa rugi. Selanjutnya adalah harga yang jelas. Jadi seketika kita melakukan transaksi jual beli, wajib bagi kedua belah pihak untuk mengetahui harganya, dan kalau udah itu ya udah itu, nggak bisa diganti. Saya mau beli sesuatu terus dia kayak, oh anak beli nih, anak jual ini nih, terus kayak, oh saya beli, terus saya misalnya kasih harga, oh 1 juta, loh nggak bisa mas, kan saya gimana. Lah udah 1 juta harus, ini udah jadi transaksi jual beli ya, istilahnya kita harus tahu harganya. Maksudnya kayak sebelum istilahnya kita melakukan jual beli, kita harus tahu harganya terlebih dahulu. Kita nggak bisa kayak beli barang terus tiba-tiba dipaksa misalnya kasih misalnya istilahnya tuh kayak gimana ya, komit untuk membeli suatu barang tapi seketika dibeli tuh harganya eh ada penjelasan lebih detail kalau misalnya hal-hal kayak saham, saya kurang tahu, tapi itu ada bahasan lebih lanjut tentang jual beli. Mungkin itu sekian dari saya, kon arkan kon dan semacamnya, dan mungkin tuh sedikit dari saya bisa bermanfaat ya bagi kita semua, menyadarkan bahwasanya segala hal dalam hidup ini memang ada syariatnya atau syariatnya dari agama yang tentu sebagai seorang muslim kita harus bisa taati dan patuhi, karena hal-hal tersebut tuh bisa, kalau misalnya kita tinggalkan begitu saja tentu bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.